Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang banyak yang telah kita terima sampai detik ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat darinya fid dunya wal akhir. Yang terhormat, yang kami hormati, Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta hadirin para penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang merawat kebinekaan di bumi Tambun Bungai. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini adalah semboyan daripada bangsa kita. Yang sudah lama, sejak dulu-dulu kala dipegang teguh oleh pendiri bangsa kita sampai hari ini. Hanya saja barangkali akhir-akhir semakin ke sini, nilai-nilai kebinekaan itu sedikit memudar, sedikit luntur di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mengenal nilai yang terkandung dalam kebinekaan itu agar bisa mempraktekkan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat di lingkungan kita. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam kebinekaan itu meliputi perilaku toleransi, perilaku demokrasi, suka bersahabat, komunikatif, mencintai keadilan, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta perdamaian yang kuat dalam dirinya. Maka itulah nilai-nilai kebinekaan di dalamnya. Lalu bagaimana agar memunculkan nilai-nilai yang terkandung tersebut? Bagaimana seseorang bisa berperilaku toleransi, bisa menjadi demokrasi, berkepribadian bersahabat, komunikatif, mencintai keadilan, mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi, mencintai tanah airnya dan perdamaian dalam dirinya sangat kuat. Bagaimana bisa muncul dan menjadi kuat? Maka di antara yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-Hujurat ayat 13. Shadaqallahul azim. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di dalam ayat tersebut di atas ada potongan kata yang berbunyi lita'arafu. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya di jilid 13 halaman 262 beliau menjelaskan ta'arafu diambil dari kata aropa yang berarti saling mengenal. Bahkan pohon kata yang diambil dari ayat tersebut mengandung makna timbal balik. Jadi tidak hanya saling mengenal, tapi juga memperkenalkan. Maka semakin kita kenal, semakin kita tahu, maka akan muncul semangat yang kuat di dalam diri seseorang. Karena dia sudah mengenal, mengetahui, maka akan mudah baginya untuk bertoleransi, untuk bersahabat, untuk berdemokrasi. Bahkan karena sudah saling mengenal, tumbuh perasaan untuk betapa nikmatnya damai ini, betapa nikmatnya kebersamaan ini, betapa indah dan bagusnya keanekaragaman. Mengapa bisa tumbuh sifat Bhinneka Tunggal Ika? Dimulai dari kata lita'arafu. Demikian diajarkan bahkan dalam sejarah. Contoh daripada negara yang kebhinekaannya sangat tinggi adalah pada waktu Baginda Rasulullah bersama para sahabat di kota Madinah. Ini adalah gambar sebuah negara yang sempurna tentang praktek kebhinekaannya. Hadirin kalian yang dirahmati oleh Allah, Dewan Juri yang kami muliakan. Mari kita selamatkan bangsa Indonesia, wujudkan perdamaian, jaga kekompakan, teguhkan arah, tetapkan tujuan, satukan persepsi pandangan hidup sehati. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, karena Indonesia adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Toleransi yang terukur dan terarah yang sudah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Dewan Hakim yang adil, arif, dan bijaksana. Maka ketika kita berada dalam kondisi kebenekaan yang sudah mendarah daging, sehingga muncul toleransi, janganlah sampai toleransi ini melampaui batas-batas toleransi itu sendiri. Karena dalam ajaran kita, agama kita, sungguhnya toleransi yang diinginkan sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Barangkali ini yang dapat disampaikan tentang bagaimana kita merawat kebenekaan
di bumi Tambun Bungai ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.